Tadi habis syuting video yang satunya, sekarang langsung kepikiran kayak, kenapa harus Bitcoin? Coba kita lihat catatan-catatan 2-3 tahun lalu yang membuat jadi sangat into Bitcoin ya. Sebenarnya nggak ada yang maksa juga harus Bitcoin sih, cuman semakin dipelajarin semakin menarik aja gitu. Bisa benar, bisa salah, tapi sejauh ini memang yang naratif yang diberikan oleh Bitcoin adalah sebagai tempat penyimpanan store of value yang terbaik itu sangat-sangat menjanjikan. Bisa aja ini Ponzi scheme terbesar di dunia, dan kalau iya pun nggak apa-apa karena cukup meyakinkan dan senang sudah berpartisipasi jika memang ini turun ke nol gitu. Tapi sebagai penggemar teknologi, memang semakin dipelajarin, dan apalagi kalau kita udah pernah coba mengirim uangnya melalui networknya Bitcoin yang nggak di exchange doang gitu, ya itu akan mengerti gitu kekuatannya dari sebuah teknologi ini. Kita bisa mengirim ke siapapun di seluruh dunia, nggak perlu lama gitu. Kayak kalian kan nggak tahu kalau kita punya teman misalkan ini bukan cerita bohongan ya, maksudnya ada teman aku mau coba subscribe Duolingo, tapi dia itu tinggalnya di luar negeri dan dia ingin mengirim uang ke aku melalui PayPal. Itu biasa kena fee sekitar 2-3% dari transaksi. Itu yang pertama, itu susah banget. Terus yang kedua, mau kirim melalui bank transfer. Kalau kirim bank itu melalui banking biasa, apalagi kita sebagai di Indonesia itu cuma penerima, itu cuma bisa pasif doang. Kita nggak bisa tahu apakah uangnya udah dikirim secara beneran. Jadi sebagai bank di Indonesia tuh cuma bisa nunggu dan nunggu aja dan berharap itu bakal masuk gitu. Bisa lebih dari 2 minggu, bisa berapa, kita kan nggak tahu. Nah itu kerennya dari transparansinya Bitcoin itu, bisa dilihat apakah beneran udah dikirim, dan kita bisa menyimpannya sendiri. Itu keren aja sih menurut aku dari sisi teknologinya gitu. Apalagi ditambah bahwa mengerti, oh mereka ada limit 21 juta koin. Gimana cuman ada limit 21 juta koin? Ya karena udah diprogram dalam penulisan programnya gitu, bahwa hanya akan ada 21 juta koin. Nah gimana caranya koin itu bertambah setiap beberapa waktu? Dengan caranya ada yang namanya miner itu menebak sebuah puzzle setiap 10 menit itu rata-rata. Nggak tentu 10 menit, bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Tapi setiap 10 menit itu dia akan, miner ini yang kayak yang orang bilang sekarang mining itu, mereka pakai komputer untuk nebak puzzle ini valid atau enggak. Kalau misalkan valid, network Bitcoin akan memberikan Bitcoin ke si miner tersebut. Bisa aja satu orang doang, bisa aja kumpulan orang-orang. Kalau kumpulan orang-orang biasanya dibagi rata sesuai dengan kekuatan komputernya masing-masing. Nah, kenapa bisa diselesaikannya setiap 10 menit? Karena sudah diprogram. Tergantung kekuatannya berapa banyak, itu dibuat sesuai dengan kesulitan puzzle-nya. Kalau lagi banyak orang ya dibuat lebih susah, kalau lagi power miningnya dikit ya dibuat gampang gitu. Itu yang menurut aku keren juga kan. Siapa yang kepikiran setiap 2 minggu, jadi semua itu berputar dari block time-nya itu kan. Jadi kalau satu blok itu 10 menit rata-rata, setiap 2 minggu atau sekitar kalau nggak salah 21.000 blok, atau 2.100, bentar aku catat. 2 minggu itu berapa menit? 2 minggu itu 2.100 menit. 21.000 menit. Berarti setiap 2.100 blok, itu dia di-adjust lagi kesulitannya. Kalau lagi banyak yang mining dibuat susah, kalau lagi dikit yang mining dibuat lebih gampang. Nah itu satu hal yang keren. Terus hal kedua lagi, seputar dengan blok itu adalah setiap 210.000 blok, jika satu blok itu 10 menit, ya kan itu artinya 2.100.000 menit. Kalau kalian cari 2.100.000 menit itu 4 tahun.
Jadi makanya kurang lebih dengan mengasumsikan satu blok itu 10 menit, dalam 2.100.000 menit atau sekitar 4 tahun, itu ada namanya halving. Nah jadi tuh Bitcoin dulu pas belum ada yang mining, si programmer awalnya mining sendiri nih. Nah dia dapat 50 setiap satu blok itu. Kan jadi 10 menit 50, 10 menit lagi 50, 10 menit lagi 50, 10 menit lagi 50. Sampai blok ke 210.000, nah itu sekitar 4 tahun, dia rewardnya jadi setengah tuh, yang awalnya dikasih 50 Bitcoin kalau bisa solve puzzle ini, jadi cuma 25, 25, 25, 25, 25, 25, terus menerus. Jadi setiap 4 tahun itu disetengahin, sehingga makin lama untuk mendapatkan satu Bitcoin itu makin sulit karena rewardnya makin kecil, dan makin sulit karena ada yang namanya difficulty adjustment tadi, yang dibuat lebih susah kalau lebih banyak yang mining. Dan jadi ada halving dan ada difficulty adjustment. Itu dua hal yang menurut aku keren banget. Gak pernah kepikiran gitu. Jadi makanya makin lama dulu Bitcoin pertumbuhan awal cepet banget jumlahnya, terus makin lama dia akan memperlambat gitu. Nah itu yang bikin menurut aku salah satu hal yang sangat keren sih. Terus di luar itu adalah apalagi teknologi yang keren dari Bitcoin. Kita bisa lihat jumlah koinnya ada berapa. Walau kalau dipikir-pikir kadang agak serem sih. Kita nggak bisa tahu siapa yang megang berapa banyak, atau kita bisa tahu siapa punya berapa banyak tapi nggak tahu itu siapa gitu. Jadi bisa aja kalau misalkan semua koin itu dia tiba-tiba jual, pasti hancur ke nol. Bisa aja. Tapi sejauh ini wallet yang paling banyak itu 15 tahun belum bergerak selama 15 tahun. Oh, terus gimana kalau penciptanya ada lagi? Kalau penciptanya ada lagi, yang nggak apa-apa gitu, karena ini sistem Bitcoin itu seperti sistem open source dalam dunia programmer. Gimana cara menjelaskannya? Jadi kalau dalam dunia programming itu ada namanya suatu yang open source. Open source itu biasa dibuat oleh komunitas untuk komunitasnya gitu. Dibuat oleh seseorang atau komunitas untuk seluruh orang gitu. Jadi seluruh orang itu bisa melihat dan memvalidasi, melihat nih kodenya tuh beneran ditulis, ada koinnya hanya ada 21 juta enggak, dan gitu-gitu. Jadi intinya semua orang bisa baca kodenya. Dan bisa diganti juga oleh semua orang. Aku bisa saranin nih, misalkan aku nggak suka Bitcoin ada 21 juta, aku bilang mau dibuat jadi 22 juta koin gitu. Nah itu biasa namanya ada jadi request, kita request ke para developer ini, atau aku bisa nulis sendiri bahwa aku mau Bitcoin koin 22 juta. Nah tentu aja itu tuh nggak bakal langsung di approve gitu. Satu oleh komunitas Bitcoin, pasti kan mereka nggak setuju dong. Seandainya ada beberapa orang yang setuju dan dilakukan perubahan tersebut, kita sesimpel tidak perlu menjalankan kode yang paling terakhir. Kita bisa pilih kode yang sebelumnya gitu. Jadi kita nggak harus selalu jalanin perubahan Bitcoin. Nah, biasa kalau ada percabakan dengan tidak setuju itu namanya hard fork, kayak Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Gold, itu semuanya pecah dengan alur Bitcoin yang awal karena ya mereka nggak setuju dengan perubahan yang ingin dibuat gitu. Dan yang kerennya lagi itu juga Bitcoin dijalanin tuh nggak hanya di satu lokasi, nggak hanya di satu komputer, tapi semua orang juga bisa jalanin versi Bitcoin yang mereka setuju gitu. Itu aslinya kayak gitu. Jadi miner-miner ini bisa pilih versi Bitcoin yang koinnya ada 21 juta, dan orang-orang yang mau ngejalanin server sendiri untuk memastikan bahwa mereka punya Bitcoin itu juga bisa jalanin versi yang Bitcoinnya ada 21 juta. Nah itu terpecah di seluruh dunia, dan mereka komunikasi antar satu sama lain gitu. Jadi susah banget kalau memang mau di shutdown. Jika benar-benar ada orang yang mau menghancurkan Bitcoin, ya harus antara matiin internet atau rusakin semua server yang ngejalanin Bitcoin dan seluruh minernya. Ya, dan menurut aku sih itu nggak terlalu possible ya.
Itu aja sih kayaknya. Mungkin masih banyak hal lain. Ini aku benar-benar nggak skrip, cuman dari apa yang aku pikirin aja. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa tulis di bawah. Tapi seru juga sih. Cuman kayak ngalor ngidul cerita tentang Bitcoin. Bisa aja aku salah, karena aku juga masih belajar. Tapi ini adalah salah satu hal yang paling menarik 3 tahun terakhir. Dan semakin dipelajari semakin keren sih. Gimana menurut kalian?